Halo guys, di video kali ini, ada sebuah film yang ramai dibicarakan banyak orang. Film ini udah ditonton lebih dari 9 juta orang, dalam waktu 75 hari penayangannya di bioskop. Film ini dirilis pada bulan April yang lalu. Pemain dalam film ini antara lain, Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, Agni Nihak sebagai Ayu, Kelvin Jeremy sebagai Anton, M. Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Kiki Narendra sebagai Pak Prabu, Aulia Sarah sebagai Badarauhi, Ati Cancer sebagai Bu Sundari, Diding Boneng Zeta sebagai Embah Buyut, Dewi Sri sebagai Embah Dok, dan Andri Masyadi sebagai Ilham. Bermula dari rencana 6 orang mahasiswa, yang mencari tempat program kerja KKN dan kebetulan kakaknya Ayu, yaitu Ilham mempunyai kenalan seorang kepala desa terpencil di Jawa. Kemudian Nur dan Ayu mewakili kelompok mahasiswa itu berangkat bersama dengan Ilham, untuk memantau situasi desa dan sekaligus meminta izin kepala desa. Sesampainya di perbatasan, Nur yang seolah-olah memiliki indera keenam mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang kakek, tapi saat ia tengok, kakek itu sudah menghilang. Mereka kemudian berangkat dari timur ke arah barat. Desa yang terletak di tengah hutan itu, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di gapura desa, sudah ada kepala desa yang menyambut mereka. Ilham berusaha membujuk kepala desa yaitu Pak Prabu, agar mau menerima adik dan kelima temannya ber-KKN di desanya. Semula Pak Prabu menolak dengan alasan belum pernah ada mahasiswa yang mengadakan KKN di desanya. Namun, akhirnya Pak Prabu menerima, setelah Ayu berhasil meyakinkan, jika dia dan teman-temannya akan memperbaiki saluran air dan tak berbuat macam-macam. Ayu berjanji untuk membantu dan mengabdi pada masyarakat desa setempat. Sementara Nur, sudah mulai merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Beberapa waktu kemudian ke-6 orang kelompok KKN itu berangkat menuju desa. Pak Prabu menerima dan menjemput Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton dan Wahyu dengan sepeda motor untuk melewati hutan. Dalam perjalanannya, Nur mulai merasa ada yang tak beres. Dia melihat sosok perempuan penari yang seolah memantau mereka. Sementara itu, Widya mendengar ada suara gamelan di dalam hutan dan mengira ada desa lain dalam hutan itu. Sampai Pak Prabu memberitahu bahwa tak ada desa lain selain tempatnya berdiri. Pak Prabu menjelaskan bahwa di desanya itu belum ada listrik, sehingga tak ada hiburan TV maupun sinyal telepon seluler. Untuk keperluan mandi mereka harus keluar rumah dan berjalan kaki ke tempat pemandian umum. Bahkan apabila mau BAB, mereka harus menggali tanah terlebih dahulu. Pak Prabu kemudian memberikan tempat tinggal sementara untuk Ayu, Nur dan Widya di rumah salah satu warga yaitu Bu Sundari. Bu Sundari rupanya kurang suka dengan ketiga mahasiswi itu. Bu, tutup arek-arek ya. Saya mboten saged nolak kan? Di dalam rumah, ketiga mahasiswi itu bergosip tentang desa dan Ayu menggunakan baju yang seksi. Bu Sundari langsung memperingatkan untuk jaga sikap dan berpakaian yang sopan. Jadi, kita bisa dengar apa saja yang kalian bicarakan dan apapun yang kalian pakai. Sebelum tidur Widya melihat sebuah bayangan di dinding bambu. Sesaat kemudian bayangan itu menghilang dan muncul sosok yang selama ini menjaga Nur. Di hari pertama, kelompok KKN yang terdiri dari 6 orang itu diajak berkeliling desa oleh Pak Prabu. Tempat pertama adalah bekas pemandian umum yang kini sudah tak berfungsi lagi, karena mata airnya sudah mengering. Jika proker kelompok KKN untuk mengalirkan air dari sungai berhasil, maka Pak Prabu akan menghidupkan kembali sinden. Sinden adalah sebutan warga untuk tempat itu. Nur merasa agak heran dengan banyaknya sesajen. Menurut Pak Prabu, sesajen itu adalah bentuk penghormatan warga desa pada leluhur yang menjaga tempat itu. Sebelum meninggalkan sinden, Nur melihat sosok hitam dengan mata merah menyala di balik pepohonan yang seolah-olah mengawasinya. Kemudian Pak Prabu mengajak ke sebuah kuburan desa yang terlihat aneh karena nisan di kuburan itu ditutup dengan plastik warna hitam. Seolah ada yang ditutupi, Pak Prabu hanya mengatakan bahwa plastik hitam itu penanda jika kuburan itu belum berusia 10 tahun. Setelah itu, Pak Prabu mengajak mereka ke ladang jagung yang merupakan mata pencaharian warga desa dan tempat menghabiskan waktu mereka sehari-hari. Dekat ladang itu, ada sebuah tugu yang merupakan perbatasan antara desa dengan hutan.
Saya minta Pak Prabu berpesan untuk tidak mendekat apalagi masuk ke hutan atau tapak tilas. Sebelum tidur, Nur bermimpi aneh di malam hari. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh sosok hitam berambut panjang dan bermata merah menyala menyerupai genderuwo. Ia terbangun saat makhluk itu hampir menangkapnya. Ayu yang merasa berperan dalam menemukan desa KKN itu, kemudian membagi tim menjadi 3 kelompok proker. Yaitu Ayu dengan Bima, Nur dengan Anton dan Widya dengan Wahyu. Nur merasa heran saat Ayu nanya kalau Bima udah punya pacar apa belum. Rupanya Ayu sengaja ingin satu kelompok dengan Bima karena suka sama Bima. Sementara Nur belakangan baru sadar, kalau ternyata Bima justru suka sama Widya. Bima itu udah punya pacar belum? Selain banyak hal-hal aneh seperti banyak sesajen dan kuburan yang ditutup terpal, Widya juga merasa heran karena tidak ada sosok anak-anak atau pemuda di desa itu. Pagi hari, Widya dan Nur pergi ke tempat pemandian. Nur masuk lebih dahulu, namun ia tak jadi mandi karena di dalam pemandian ia didatangi sosok mirip genderuwo seperti dalam mimpinya. Ia menggedor-gedor pintu dan memanggil Widya. Namun, bukannya teriakan Nur yang terdengar, Widya justru mendengar suara gamelan. Nur akhirnya berhasil keluar dengan wajah pucat dan tak mengatakan apapun pada Widya. Sehingga, tanpa ragu Widya pun bergantian masuk ke dalam pemandian angker itu. Dan benar saja, setelah Widya masuk, ia mendapat gangguan yang lebih gila dari yang dialami Nur sebelumnya. Saat sedang mandi, Widya melihat perempuan berbaju hijau berselendang seperti penari. Suara gamelan juga terdengar jelas, baik oleh Widya maupun Nur. Saat Nur mengintip, ia melihat seorang perempuan sedang melilitkan ular di tubuhnya sedang bersama Widya di dalam. Pada saat bersamaan, Widya keluar dari pemandian. Setelah kejadian demi kejadian aneh yang ia alami, Nur menemui Pak Prabu. Di rumahnya itu, Pak Prabu sedang bersama lelaki tua yaitu Mbah Buyut. Pak Prabu sempat heran, karena Mbah Buyut minta dibuatkan 3 gelas kopi, seolah sudah tahu akan kedatangan Nur. iki kopi telu guys, apa ya sih Mbah? Menurut Pak Prabu, Mbah Buyut berasal dari desa seberang, namun sudah menjadi tetua di desa itu. Setelah duduk, Mbah Buyut menyuruh Nur meminum kopi ireng yang memang sudah dipersiapkan untuknya. Setelah mencicipi kopi itu, Mbah Buyut bertanya apakah kopinya manis dan Nur mengangguk. Setelah memotong ayam, Mbah Buyut mengatakan kalau sosok yang dilihat Nur adalah salah satu dari ratusan lelembut yang menghuni desa. Mereka marah dengan sosok penjaga yang selalu mengikuti Nur. Menurut Mbah Buyut, Nur punya penjaga yaitu seorang nenek tua bernama Mbah Dok. Setelah pertemuannya dengan Mbah Buyut, Nur tak lagi melihat sosok menyerupai genderuwo itu lagi. Malam berikutnya kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini Widya melihat Nur berada di luar rumah sambil menari dan wajahnya terlihat mengerikan. Nur! Dalam waktu bersamaan, Nur bermimpi melihat Widya melilitkan ular di badannya sambil menari. Nur terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan Wahyu. Bima yang berada di rumah berbeda, melihat ke arah Widya yang sedang menari. Wahyu berlari dan cepat-cepat menyadarkan Widya. Bu Sundari lalu membawa Widya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Widya, Ayu dan Wahyu pergi menghadap Mbah Buyut diantar oleh Pak Prabu. Mbah Buyut meminta mereka meminum kopi ireng. Saat mencicipi kopi itu, Wahyu dan Ayu merasakan pahit seperti jamu. Berbeda dengan Widya, kopi yang disuguhkan Mbah Buyut itu terasa manis olehnya. Sehingga, Widya pun menenggaknya sampai habis. Kopi ireng merupakan kopi yang biasa dipakai warga desa untuk persembahan makhluk halus di sana. Kopi itu akan terasa sangat pahit jika diminum manusia, sebaliknya bagi makhluk halus akan terasa manis. Kemungkinan ada makhluk halus yang mengikuti Widya, sehingga kopi itu terasa manis saat cewek itu meminumnya. Bangsa halus. Saat pulang dari proker, Anton bercerita kalau tiap malam, ia mendengar suara desahan dari kamar Bima. Ia juga melihat sesajen di kamar Bima. Awalnya Nur tak percaya, karena Bima yang ia kenal, sejak dulu suka beribadah. Anton kemudian mengajak Nur masuk ke kamar Bima secara diam-diam. Nur terkejut ada sesajen di kolong tempat tidur Bima. Dan anehnya, ada foto Widya juga. Saat membuka lemari, ada ular hijau di dalamnya. Kali ini Widya juga mendengar suara desahan dari kamar Bima.
Saat ia mendekati, suara itu hilang dan Bima membuka pintu. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, malam itu Bima pergi ke tapak tilas. Padahal Pak Prabu sudah melarang mereka mendekat atau masuk ke area tapak tilas. Widya kembali mendapat gangguan. Ia melihat Nur sedang sholat di kamar. Di waktu yang bersamaan, Widya juga melihat Nur sedang berada di dapur. Ketika dia kembali ke kamar, perempuan yang lagi sholat tadi udah gak ada. Widya pun panik. Setelah temannya memberi minum, keluar helaian rambut panjang dari mulutnya. Sehingga, Wahyu beranggapan kalau Widya kena santet.